Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran biologi, masih tentang materi mutasi. Kali ini saya akan membahas tentang mutasi gen, atau disebut juga mutasi titik. Mutasi ini terjadi karena adanya perubahan struktur gen atau DNA yang mengakibatkan asam amino yang dikodekan berubah, sehingga protein yang terbentuk akan salah. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui nih perbedaan kromosom, gen, dan DNA. Kromosom merupakan sekumpulan DNA yang memedek dan memadat, berbentuknya seperti huruf X pada umumnya ini. Nah, ini kromosom. Lalu DNA, ketika kromosom ini diuraikan, akan berbentuk seperti pita helix atau spiral. Nah, pita ini nih, memanjang ini adalah DNA-nya. Lalu gennya itu yang mana? Gen merupakan potongan dari DNA. Ini yang dituliskan G, ini melakukan gen. Nah, di gambar ini ada E, ada I, ada E, ada I. Maksudnya apa? E adalah singkatan dari ekstron dan I adalah singkatan dari intron. Ekstron merupakan bagian gen yang nantinya akan dikodekan menjadi asam amino, sedangkan intron bagian gen yang tidak dikodekan, umumnya akan dihilangkan dan tidak diterjemahkan pada saat pembentukan protein. Pada DNA itu sendiri terdiri atas fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Kalau di DNA ada 4 jenis basa nitrogen: adenin, timin, guanin, dan sitosin. Masing-masing basa nitrogen ini saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Kalau pada RNA, timin ini diganti dengan urasil. Oke, kembali lagi ke materi. Kalau mutasi gen ini terjadi akibat perubahan dari susunan basa nitrogennya secara umumnya. Misalkan di sini ada C, singkatan dari untuk sitosin, A adenin, U urasil. Nah, dari sini kita ketahui nih, ini merupakan potongan dari gen di RNA karena ada urasil. C A U A C A G G A U A. 3 basa nitrogen akan mengkodekan satu asam amino. Misalkan CAU, dia akan mengkodekan histidin, CAU. Begitu juga yang lainnya. Jadi 3 basa nitrogen mengkodekan satu asam amino. Jika terjadi mutasi gen, misalkan huruf C hilang, maka asam amino akan dibentuk akan berubah urutannya menjadi, kalau misalkan C nya nggak ada nih, kita silang A U U A C A G G A U A. Nah, dia akan berbeda. Kalau A U U berubah menjadi ini, isoleucin. Beda, harusnya histidin berubah menjadi isoleucin. Karena asam amino yang dibentuk berbeda, maka protein yang dibentuk juga akan berbeda, karena protein merupakan kumpulan dari asam amino. Mutasi gen terbagi atas beberapa macam. Pertama ada duplikasi. Nah, duplikasi merupakan penggandaan satu atau beberapa basa nitrogen. Kita lihat di sini contohnya masih seperti tadi, ada CAU, UAC, AGG, dan AUA. Ketika terjadi duplikasi, salah satu contohnya di basa nitrogen C, sitosin, mengganda atau menduplikat menjadi 2. Urutannya nanti akan berubah jadi CAU, UAC, CAG, GAU, dan A. Maka
asam amino yang dibentuk juga akan berubah. Lalu ada juga nih yang kedua, adisi dan insersi. Kalau di sini insersi merupakan penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Kalau saya membedakan antara adisi dan insersi, adisi adalah penambahan di ujung-ujungnya, bisa ujung depan atau ujung belakang. Sedangkan insersi adalah penyisipan, jadi di bagian tengahnya. Kalau ini contohnya insersi, karena penambahan U pada urutan RNA berubah menjadi CAU, UAC, AGG, dan UAU serta A. Berubah juga. Lalu yang ketiga ada delesi. Ini dia. Delesi merupakan hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen. Kita lihat di sini basa nitrogen yang dihilangkan adalah G, guanin. Nah, jadi berkurang urutan basa nitrogennya dari CAU, UAC, AGA, dan UA. Dan terakhir ada translokasi, merupakan pemindahan satu atau beberapa basa nitrogen dari gen yang berbeda. Misalnya sini ada dua gen, CAU dan UAC, AGG, dan AUA. Gen 1 ini yang CAU mendonorkan atau memberi sebagian dari basa nitrogennya ke gen yang lain. Jadi gen yang pertama nih hanya CAU, gen kedua ada CAU, UAC, AGG, dan AUA. Jadi bertambah. Ini translokasi. Lalu mutasi gen yang lain ada substitusi transisi dan substitusi transversi. Ini akibat dari perubahan jenis basa nitrogen. Nah, sebelum kita masuk ke substitusi transisi dan transversi, sebaiknya kita belajar dulu nih bedanya jenis basa nitrogen purin dan pirimidin. Purin ini merupakan basa nitrogen yang ikatan antar molekulnya membentuk dua cincin. 1, 2, 1, 2. Nah, ada dua jenis basa nitrogen yang termasuk purin. Ada guanin dan adenin. Sedangkan pirimidin hanya terdiri dari satu cincin. Jenis basa nitrogennya ada urasil, timin, dan sitosin. Kalau pada mutasi gen substitusi ada yang berubah antara purin jadi purin atau adenin jadi guanin, atau juga sitosin jadi timin atau sitosin jadi urasil. Itu disebut substitusi transisi. Merupakan pergantian sesama basa nitrogen pirimidin atau sesama basa nitrogen purin. Contohnya di sini ada CAU berubah. Urasil berubah menjadi sitosin. Urasil adalah pirimidin dan sitosin juga tetap pirimidin. Nah, U berubah menjadi C. Sedangkan kalau transversi di sini contohnya urasil berubah menjadi guanin. Urasil adalah pirimidin, sedangkan guanin adalah purin. Nah, itu dia perbedaan antara substitusi transisi dan substitusi transversi. Nah, untuk video selanjutnya ada mutasi kromosom. Nah, untuk lebih lanjutnya simak video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Sekian video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.